warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita semua bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, yang bertepatan tahun ini adalah tahun 1442 Hijriah. Ada banyak pertanyaan yang ditujukan tentang Maulid Nabi itu sendiri. Apakah Maulid Nabi itu betul-betul dianjurkan atau tidak? Betul-betul disunahkan atau tidak? Apakah betul-betul berpahala atau tidak? Saya akan menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga perkataan para ulama tentang fadilah keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan demikian berbahagialah mereka. Di sini ada dua kata, yaitu fadlullah dan rahmati. Di beberapa kitab tafsir dijelaskan, di antaranya dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi yang meriwayatkan dari Abu Syekh an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa lafadz qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu innal fadla al ilmu, bahwa yang dimaksud dengan fadl atau karunia Allah di sini adalah ilmu. Wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita berbahagia, agar kita berbangga dengan adanya fadl dari Allah, karunia dari Allah yaitu ilmu, dan juga dengan adanya rahmat dari Allah yaitu hadirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dengan memperingati Maulid Nabi 12 Rabiul Awal pada hari ini, berarti sama saja kita ini mengamalkan ayat ini, falyafrahu, berbahagialah dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Memperingati Maulid Nabi adalah memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan ini jelas diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada beberapa perkataan ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Maulid Nabi. Di antaranya Ibnu Abidin di dalam syarah Maulid Ibnu Hajar dikatakan bahwa iklam anna minal bida'il mahmudah amal al-maulid syarif nasyaril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk bid'ah yang terpuji yaitu adalah memperingati Maulid Nabi Asy-Syarif, yaitu pada saat bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan Maulid Nabi itu memang betul bid'ah, tetapi bid'ah di sini adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bid'ah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum di dalam Islam. Kenapa? Karena di sana dikatakan juga, kata Ibnu Abidin, fal ijma'u lisma'i qissati sahibil mukjizat, berkumpul untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad yang memiliki banyak mukjizat. Itu termasuk bagian dari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang tentunya bersolawat pada Nabi Muhammad ini juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Sana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas perintah Allah agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ini adalah termasuk penghormatan yang sempurna dan termasuk ibadah yang terbesar, karena di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, di dalamnya banyak sekali ungkapan-ungkapan kebahagiaan kita, rasa syukur kita dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Diterangkan menurut Imam As-Suyuti bahwa
Syekhul Islam Hafidz Al-Asr Abdul Fadl Ibnu Hajar pernah ditanya tentang amaliyah ibadah maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab oleh Ibnu Hajar, aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal anis salaf. Asalnya peringatan maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah di sini berarti di zaman Rasulullah memang tidak ada, yang bahkan ini tidak pernah dikenal pada masa ulama-ulama salaf. Ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu memang belum ada peringatan-peringatan maulid Nabi sampai pada qurun salasah, abad ketiga ini. Akan tetapi ma'adzalika istamalat ala mahasin wa diddiha wa taharruha faman taharruha amalaha al mahasin wa tajannaba diddaha kanat bid'atan hasanah. Kalau misalkan peringatan maulid Nabi itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amaliyah-amaliyah yang itu sesuai dengan tuntunan ajaran dalam Islam, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, maka kata Ibnu Hajar, bid'ah ini menjadi bid'ah yang hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Sahihain, Sahih Al-Bukhari Muslim, dikatakan bahwa ketika Rasulullah di Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Nah, Nabi bertanya kepada mereka, kalian sedang ngapain? Kami ini sedang berpuasa Asyura, yaitu untuk memperingati ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, maka kami berpuasa ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini bisa diambil pengertian bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah pada hari tertentu, termasuk maulid Nabi, yaitu pada hari tertentu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah dengan menghadirkan seorang manusia yang sempurna imannya, akhlaknya, yang utama dibandingkan manusia-manusia yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dikatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri dan kita peringati dengan melakukan berbagai amal-amal kebaikan. Bayang bagi ayat tasiro fihi alama yuhibu syukra lillahi ta'ala. Kita harus melakukan amaliyah sebagai ungkapan syukur kita, misalkan minat tilawah, membaca Al-Quran, wal it'ami, memberikan makanan kepada orang lain, wasodaqah, bersodaqah, wa isya disyai'in minal madaihim nabawiyah, dan mendendangkan lagu-lagu solawat, menyanyikan solawat-solawat yang isinya pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana itu bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan dan amal-amal akhirat. Begitu juga dikatakan menurut Imam Asyuti juga, beliau mengatakan inna amalan maulidi alladhi wa istima'un nas, bahwa peringatan maulid Nabi yang mana pada saat itu orang-orang berkumpul, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan ada pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, wa riwayatul akhbar al-waridah, dan riwayat-riwayat tentang menceritakan fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maqaf maulidi, tentang pertama kali kemunculan Rasulullah dan juga pada hari kelahirannya. Kemudian orang-orang menghidangkan makanan-makanan yang kemudian dimakan bersama-sama. Ini adalah termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, minal bid'ahil hasanah allati yusabu 'alaiha shahibuha, yang tentunya orang yang melakukannya akan berpahala. Kenapa? Lima fihi min ta'dhimi qadri nabi wa iharil farhi wal istibsyari bi maulidi syarif, karena di dalamnya berisi pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga rasa gembira kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hendaknya kita memperingati maulid Nabi ini dengan
menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dengan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW, dan kita berupaya untuk meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad, segala akhlak Nabi Muhammad yang bisa menjadi panutan bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Semoga kebaikan selalu bersama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.